Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semangat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Elvi Andri dari kelas 504. Ini adalah tugas presentasi UTS manajemen bisnis seperti itu. Oke, di sini adalah tugasnya untuk mempresentasikan apa itu SIM dan apa rentetannya ya. SIM sendiri adalah sistem informasi manajemen ya, dalam keputusan bisnis, biasanya definisi, tujuan organisasi dan ruang lingkup utama. Ringkasan fungsi SIM sendiri adalah pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyalahan informasi untuk keputusan operasional, taktis, dan strategis gitu. Oke, lanjut. Informasi keputusan manajerial itu ya, ada konsepnya, ada hierarkinya, ada kualitas informasinya dari data, fakta mentah tanpa konteks ya. Dari data ke informasi, ke pengetahuan, ke kebijaksanaan, terus juga ada dari kualitas informasi diakui akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu ya. Dari benar dan lengkapnya sesuai kebutuhan pengambilan keputusan dan ketepatan waktu disampaikan tepat pada saat diperlukan. Seperti itu. The SIM, input, proses, output, umpan balik ya. Input, pengumpulan data, transaksi sensor, volume log, validasi awal untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi. Terus juga langsung lanjut ke proses dari transformasi, pembersihan, penggabungan perhitungan dan analitik, menghasilkan informasi siap pakai, outputnya laporan manajemen, dashboard notifikasi, dan keputusan operasional berbasis analitik. Dan pembaliknya adalah evaluasi, koreksi data, serta pembaruan aturan dan parameter. Itu. Ya, utama SCM, hardware, software berbasis seperti hardware, software, basis data, prosedur, SDM ya. Interaksi komponen seperti itu. Server storage dan jaringan untuk kesejahteraan dan kinerja sistem. Aplikasi operasional, middleware, dan antarmuka pengguna untuk pemrosesan data. Penyimpanan struktur, indeks, dan backup untuk integrasi, prosedurnya, aturan operasi SOP, dan juga kontrol kualitas yang baik. SDM, administrator, analis, pengembang, pengguna akhir untuk keberlangsungan sistem, dan juga interaksi antar komponen memastikan data andal, ukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan yang tepat ya, seperti itu. Lapisan presentasi aplikasi antarmuka presentasi ya, satu, terus dua aplikasi, ketiga data ya, antarmuka pengguna dashboard, laporan, mobile untuk interaksi dan visual. Terus aplikasinya proses bisnis, logika, aplikasi, dan integrasi layanan antar sistem. Datanya DBMS, repository, backup, dan mekanisme keamanan. Pengelolaan untuk keandalan dan aksesibilitas ya, operasi CURD, create, read, update, delete pada transaksi harian. Kedua ada integritas data. Constraint dan transaction acid menjaga konsisten saat eh, concurrent access. Keamanan, authentication, dan authorization, serta enkripsi data saat transit dan istirahat. Peran dalam SIM, penyimpanan query cepat, backup, restore, replikasi, dan audit trail. Selanjutnya ada fitur inti, index view, storage, produce, mekanisme recovering transaksi assets. Itu. Oke, kerangka sistem informasi berbasis komputer, perangkat keras, server, workstation, pekerjaan jaringan, operasi dan konektivitas, perangkat lunaknya sistem operasi, aplikasi bisnis, dan juga untuk pemrosesan dan layanan. Berbasis data yaitu DBMS dan repositorinya dan data sebagai sumber informasi terpusat. Terus juga untuk prosedur SOP operasi kebijakan penggunaan dan mekanisme backup. SDM-nya penggunaan pengembangan admin dan manajemen TI sebagai pengelola sistem dan perangkat keras, server, workstation, perangkat jaringan untuk operasi dan konektivitas. Informasi akuntansi, fungsi dan alur utama. Dari itu dari input transaksi menerima faktur pembayaran penerimaan, buku jurnal harian dan juga bukti transaksi. Terus pemrosesan, posting ke buku besar ya, jurnal ya dari jurnal ke buku besar. Rekonsiliasi akun dan perhitungan pajak. Outputnya menghasilkan laporan keuangan, raca, laba, rugi, ruskas, dan laporan pajak. Distribusinya mendistribusikan laporan pengguna internal ke manajer dan eksternal seperti otoritas pajak dan investor, stockholder ya. Seperti itu. Kontrol kepatuhan dalam SDA validasi otorisasi.
Ini di sini ada validasi input, memeriksa kelengkapan dan format data, untuk fungsinya dan manfaatnya mengurangi kesalahan pencatatan. Otorisasi fungsinya itu kontrol akses dan berdasarkan peran dan manfaatnya mencegah menyalahgunakan transaksi dan audit trail. Fungsinya adalah mencatat jejak perubahan data, manfaatnya mendukung investigasi dan kepatuhan. Jenis-jenis SEM, peran dan tujuan yang berbeda. Operasional dan manajemen menengah dari TPS tujuan pemrosesan transaksi harian. MES tujuan laporan rutin untuk manajemen. Simpelnya seperti itu. Untuk strategi integrasi dan analitik yaitu EIS, tujuan untuk informasi strategis untuk eksekutif. Dan IRP tujuannya untuk integrasi proses bisnis lintas fungsi. BI tujuannya untuk analitik dan insight data. Sistem pendukung keputusan komponen model antar muka. Satu dari database data, data internal dan eksternal, historis dan real time untuk analitik dan pelaporan. Model analitik yaitu optimisasi, simulasi, heuristik, dan juga menghasilkan rekomendasi antar muka, dashboard interaktif, what if, analisis, dan visualisasi untuk eksplorasi skenario. Pengguna dan proses keputusan, manajer dan analisis alur dukung kebutuhan yang mengintegrasikan data dan model. Keputusan ya, kita lihat sebelum DDS, intuisi kecepatannya lambat, bergantung pengalaman individu, akurasinya variabelnya biasa, dia subjektif tinggi, transparansinya rendah, sulit direproduksi. Setelah di DDS, data driven ya, kecepatan lebih cepat, analitika real time, akurasinya lebih tinggi didukung oleh data dan model, terus juga transparansinya lebih tinggi jejak keputusan dan alasan yang tersedia. Agregasi SEM aliran data antar modul untuk lebih cepat ya. SIA atau ERP, transaksi akuntansi disinkronkan ke modul keuangan IRP. IRP itu DDS, data inventory, produksi dan keuangan integritas ke DDS untuk analitik dan model prediktif. DDS ke pengambilan keputusan. Model dan laporan DDS menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk manajemen dan operasional. Kesalahpahaman dan pelurusannya ya. Satu, mitos ICM hanya soal teknologi. Faktanya melibatkan proses manusia dan tata kelola selain teknologi. Mitos otomatisasi selalu hemat biaya. Faktanya evaluasi ROI, biaya integrasi dan pelatihan bisa tinggi. Tiga, mitos data banyak sama dengan insight. Faktanya kualitas dan relevansi data menentukan nilai informasi. Empat, langkah pelurusan, fokus dan proses kebijakan pelatihan dan pengukuran hasil KPI. Nah, kalau membangun sistem informasi, ya, ada analisis kebutuhan, identifikasi pemangku kepentingan proses, dan KPI yang diperlukan. Arsitektur, model data antarmuka keamanan, prosedur operasi dari desain sistemnya ya. Terus juga ada implementasi pengembangan konfigurasi IRP atau SIA, integrasi migrasi data dan pelatihan. Ini bisa dilanjut lagi, ada UAT, uji coba dan peluncuran. UAT perbaikan, goleh monitoring dari awal, evaluasi dan pemeliharaan, pengukuran KPI, perbaikan kelanjutan dan perbaruan sistem. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, salah berkata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.